Oke, sip. Hmm, Kita mulai aja ya, Fabdul Molo. Eh, ini yang baru ada Ibu Evi dari Lebanan. Kemarin kita rencananya Ibu Evi mau ke tempat sampean kan, tapi karena corona ya kan, jadi kita eh, lewat Zoom meeting aja kata Ibu Irmayati. Ya kan Bu, Ibu Irmayati ya? Is Ismariati. 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 Yeah. Ya. Jangan salah lagi lah. Ya kalau salah dimaafkan ya kalau Bu. Namanya kok beda? Ibu Dewi Sandra. Tahu aja. Oke. Jadi begini Ya, lanjut. ibu-ibu semua ya kan yang kebetulan gabung pada kesempatan kali ini. eh kita dari PT Oh, ini Porboldiri. ada Ibu Vivi juga, Pak. Bu Vivi Oh, masuk juga sudah. siap. Selamat datang Ibu Vivi. Kita dari PT Porbolding Mandiri Arsita Graha. eh, untuk konsennya kita memang di properti rumah dan juga properti tanah. Nah ini owner perusahaan kita Bapak Muhammad Nasir tadi sempat bergabung, tapi wallahualam apakah bergabung lagi atau tidak setelah ngechat saya, katanya kalau Zoom itu per 45 menit waktunya habis kata beliau. Jadi saya perbaharui tadi lagi untuk waktunya. Nah, pengembang dari proyek ini adalah PT Porbolding Mandiri Arsita Graha dengan owner Bapak Muhammad Nasir ST. Nah, di sini kita Bapak-bapak dan ibu-ibu ada properti proyek kita yang sudah berjalan. Yang pertama itu Puri Bahtera Asri, ini sudah sold out. Ini di Murjani 2, Jalan Lestari. Kemudian ada Pondok Tirta Hijau, ini di Gunung Tabur, Jalan Siranudin, juga sudah sold out. Dan yang sekarang yang masih sales proses itu di Sambaliung, di Jalan Garuda. Nah, selain daripada perumahan, kita sekarang juga mengembangkan proyek lain. Proyeknya adalah kita punya lahan itu luasannya 73 hektar, 73 hektar berada di Kampung Batu-Batu. Jadi kalau dari Tanjung Redep itu ke lokasi kita 1 jam kurang lebih. Kemudian kalau dari lokasi kita pakai via laut itu 45 menit kurang lebih ke Pulau Derawan. Nah, ini ibu-ibu yang gambar di atas ini gambar peta yang kita ambil dari pertanahan yang ada kami kasih kotak ini adalah lokasi tanah kita. Nah, untuk legal lokasi kita ini statusnya semuanya 100% adalah APL, bukan KBK. Yang hijau-hijau ini KBK. Nah, kenapa ini penting saya jelaskan? Karena kalau status tanah kita itu APL, maka nanti legalnya, untuk surat legal kepemilikan tanah tersebut, itu bisa sampai ke SHM, sertifikat hak milik. Walaupun nanti dari perusahaan, yang kita tanggung, kita freekan itu adalah sampai ke pelepasan atas nama pembeli. Nah, ini di bawah ini adalah foto-foto ada 37 surat yang membuktikan kepemilikan lahan ini secara pribadi oleh owner perusahaan Bapak Muhammad Nasir. Jadi tanah ini kita beli dari masyarakat yang ada di Batu-Batu. Nah, lahan 73 hektar ini mau kita apakan ini, ya kan? Nah, jadi eh, tanah 73 hektar itu kita kaplingkan, tidak semuanya ibu-ibu ya.
sebagian besar dari tanah tersebut kita kaplingkan, lalu kita bikin konsep coupling produktif. Nah, coupling produktif yang mana spesifikasinya seperti yang ada di layar. Pertama, ukuran tanahnya itu 12 kali 22 atau 264 meter persegi. Kemudian sudah kami tanami dari pihak pengembang itu durian montong 5 pohon per kaplingnya. Ini eh, produktifnya dulu ya. Untuk produktifnya itu kita sudah ada kita tanami durian montong 5 pohon. Kemudian free lagi land clearing, bibit tanaman, perawatan dan pemupukan selama 25 bulan. Terhitung dari angsuran pertama itu kami dari pihak pengembang yang menanggungnya. Atau nanti dalam surat perjanjian jual beli, kalau Ibu berminat untuk membeli coupling ini, itu sudah kita tuangkan di dalam akta dalam perjanjian jual beli SPJB seperti ini, ya kan? Bahwa nanti saat serah terima, Ibu itu sudah memiliki pohon durian di coupling Ibu yang umurnya sudah 1 tahun, dan itu kami yang merawatkannya. Kemudian pertanyaannya adalah, kalau setelah umurnya 1 tahun, lahannya sudah diserahkan, eh, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih. Memilihnya itu begini, apakah mau merawat sendiri atau mau dirawatkan oleh pengembang. Nah, kalau untuk dirawatkan pengembang, itu maintenance-nya per coupling hanya 50.000 per bulannya. 50.000 per bulan untuk 1 coupling. Dan itu juga sifatnya tidak mesti Ibu dan Bapak bayar terus 50.000. Misalnya kalau misalnya Ibu bulan ini mau dirawatkan, ya 50.000 Ibu berikan ke pengembang. Kalau misalnya bulan selanjutnya tidak mau, ya juga tidak apa-apa. Nah, kemudian di sini lagi mati diganti dengan bibit baru sebelum serah terima. Nah, sebelum serah terima, kalau ada dari 5 pohon tadi yang mati, maka itu kami gantikan dengan yang baru dari pohon durian yang kami tanam di lahan Bapak Ibu. Nah, selain daripada coupling produktif tadi, ini kita ada layout pembangunan, dan insya Allah pembangunan kita mulai run project-nya tanggal 15 Maret 2021. Nah, ini layout-nya. Ini tanah kita kalau di depan, ini lebarnya 400 meter, dan kemudian panjang ke belakang yang tembus ke sungai, yang menembuskan ke Pulau Derawan, ini kurang lebih panjangnya itu 1,4 km. Nah, di sini Bapak-bapak Ibu-ibu, yang warna-warna hijau tua, hijau muda ini adalah coupling semua. Nah, kemudian di kawasan ini kan kita kasih itu ada keterangan, nanti ada wahana-wahana yang kita jadikan sebagai agrowisata. Dan tanah Bapak-bapak Ibu-ibu juga termasuk dalam kawasan agrowisata. Apa saja yang ada di dalam agrowisata Lasung Babaris, ini yang ada di sana, yang kita muat dalam presentasi ini yang kita garap, ya kan, dalam waktu yang secepat mungkin. Nah, yang pertama nanti di depan itu kita bikin showroom tanaman hias dan bibit tanaman seperti ini. Ini posisinya di sini. Oke. Kursor saya jalan nggak di sana? Jalan. Jalan. Oke. Salam. Lanjut ya. Kemudian ada lagi nanti peternakan kambing, ya kan? Peternakan kambing bor, peternakan ayam hias dan lain-lain. Untuk yang pertama itu nanti yang kita dahulukan adalah peternakan kambing. Ini kawasannya di sini. Di sini. Nah, untuk peternakan kambing, ini adalah usaha yang dikembangkan oleh pihak pengembang. Dan pembeli coupling produktif, khusus untuk pembeli coupling produktif, bukan yang lain ya, bukan yang di luar pembeli, itu boleh join
dengan usaha yang dikembangkan oleh pengembang. Misalnya nih, ya kan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah beli kapling produktif, pengen ternak kambing, maka sistemnya bapak-bapak dan ibu-ibu tinggal beli anakan kambing, ya kan, atau seharga anakan kambing itu, kemudian serahkan dengan kami nanti bikin kandang di sana, kami punya manpower untuk merawatnya. Nah, kalau beranak pinak, ya tinggal kita bagi hasil. Nah, pertanyaannya adalah pembagian hasilnya bagaimana? Nah, nanti itu Bu kita schedulekan lagi, ya kan, untuk pembagian itu secara pasti. Intinya, bicara bisnis yang dikembangkan oleh pengembang itu eh, tidak ada kalau sebelum bapak-bapak dan ibu-ibu miliki dulu kaplingnya, karena bisnis yang dikembangkan oleh pengembang itu yang boleh join itu hanya pemilik kapling produktif langsung berbaris saja. Di luar dari pemilik kapling itu kita tidak tawarkan. Nah, kemudian selanjutnya kita juga kembangkan budidaya ikan di kolam bundar seperti ini. Sama juga kami sediakan kolam bundarnya, kami sediakan manpowernya untuk memelihara. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi pemilik kapling produktif, kalau mau tinggal beli bibitnya, taruh di sini, kami piarakan. Kalau hasil kita bagi hasilnya sama-sama dengan pengembang. Nah, untuk posisinya nanti di sini, di dekat sungai ini. Ini ada nih. Ini integrasi perikanan, medianya kolam bundar. Nah, kemudian di depan kita bikin juga wisata kasih makan ikan hias seperti di Mangking. Itu posisinya di depan sini. Nah, di depan sini, ya kan, di dekat rest area dan resto. Nah, kemudian kita bikin juga di depan ada rest area dan restonya. Dan yang nanti dalam di run project itu yang kita dahulukan itu yang insya Allah dalam waktu dekat itu artinya sampean tidak perlu menunggu bertahun-tahun. Itu yang pertama kita buka nanti adalah area wisata yang di depan, yang di pinggir jalan. Jadi resto, kemudian wisata kasih makan ikan hias, showroom tanaman hias, ini kita dahulukan. Kalau yang lainnya itu kita bertahap. Nah, kemudian ada juga mini zoo. Mini zoo ini kebun binatang mini. Tapi jangan nanti dibayangkan kalau kebun binatang nanti di sana ada gajah, ada singa, ada harimau, ya kan? Kita konsepnya mini zoo saja. Jadi hewan-hewan endemik, burung-burungan. Misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu punya piaraan nih di rumah, ada yang punya kucing Anggora, ada yang punya apa lagi? Punya kelinci dan lain-lain. Kalau misalnya mau titip dipiarakan di sana, ya kan juga boleh. Nanti kita rawat. Yang banyak kucing Anggoranya ya kan, biasanya tuh beranak pinak tuh. Kemana lagi nih mengasihnya ya? Kita siap terima di sana ya kan. Jadi kita masukkan ke mini zoo. Kemudian kalau untuk mini zoo itu posisinya di sini. Ini sepanjang ini. Nah, ada lagi nanti kita bikin arena outbound. Ini di belakang, juga di belakang untuk arena outbound di putaran sini. Ya. Di sini juga. Oke. Kemudian ada camping ground-nya juga untuk di dekat arena outbound tadi dengan fasilitas nanti ada beberapa glamour camping seperti ini. Nah, kemudian ada rumah pohon, ini juga di belakang. Dan yang menarik di sini adalah Anda juga diperbolehkan untuk membangun di kapling masing-masing. Nah, tapi di kapling masing-masing ini yang dibangun itu nanti konsepnya adalah rumah wisata, bukan rumah untuk ditempati beranak pinak ya kan selamanya. Nah, kenapa kita pilih konsep rumah wisata? Karena itu ada keuntungannya. Pertama, tetap Anda bisa tempati, ya kan? Anda tempati sewaktu-waktu Anda mau santai, berlibur dan lain-lain. Yang kedua,
itu juga bisa menjadi income buat Anda. Dengan bagaimana nih income-nya? Misalnya ada wisatawan yang ke tempat kita, kemudian dia menginap, dan kebetulan yang dipilih misalnya rumah wisata Anda. Maka nanti kami dari pihak pengembang yang ada di manajemen sana, itu tinggal nge-share dengan sampean kan berapa tuh pemasukannya dari orang nginap di tempat sampean. Nah, ini rumah wisata pribadi ya untuk di lahan. Dan nanti kita ada berikan untuk modelnya itu dari kami 1 sampai 2 atau bahkan 3 model nanti yang untuk rumah wisatanya ini. Nah, kemudian ada mangrove cottage-nya juga ini di belakang. Ini mangrove cottage di sini. Kemudian kita bikin di belakang tempat kita itu transit point ke Derawan. Nah, makanya ya kan, oh memang wisatawan mau tuh nginep di sana, ya mau karena menjadi akses ke Derawan di sana. Orang misalnya mau ke Derawan, mereka main-main seharian di sana, balik ya kan, nginap di tempat kita. Kemudian ada kebun aneka buah juga. Kebun aneka buah ini di mana posisinya? Kebun aneka buah itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini kan jalan utama itu 12 meter, yang dari depan sampai ke pinggir sungai kita bikin 12 meter. Kemudian jalan per blok itu 6 meter. Nah, jalan per blok ini kita tidak pakai blok A, blok B, blok C, dan seterusnya, tapi nama jalan langsung. Dan nama jalannya itu nama buah-buahan. Ada jalan mangga, ada jalan alpukat, ada jalan nangka, ada jalan naga, dan lain-lain. Nah, sesuai dengan nama jalannya, kalau misalnya di sini jalan naga nih, maka sepanjang kiri dan kanan dari jalan ini, itu kita tanam buah naga. Kalau misalnya jalan mangga, maka kiri kanannya sepanjang jalan ini kita tanam buah mangga. Nah, konsepnya tumpang sarinya adalah buah-buahan. Nah, tapi ini di luar dari tanah milik bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini di sepanjang jalan kiri dan kanan, ruas jalan yang ada di dalam coupling produktif ini, di dalam langsung babaris. Nah, kemudian kebun durian tentunya ini di tempat pribadi masing-masing. Nah, ini kalau kita singkat ya kan, apa sih keuntungan memiliki coupling produktif langsung babaris? Yang pertama, harga tanah coupling itu naik. Harga tanah couplingnya naik berkali lipat dengan fasilitas agrowisata dan tanaman durian yang ada di lahan. Jadi kita bukan ngaplingkan tanah, ya kan, tanpa konsep. Kalau orang nih kan biasanya beli tanah, kemudian nunggu, ya kan, berharap harganya naik, dan memang naik juga. Cuman kita tidak bisa memprediksi secepat apa naiknya tanah tersebut. Nah, kalau kita yang membuat naik itu apa? Karena kita mengkaplingkan tanah, dan di sana ada pengembangan wilayah dalam bentuk apa? Fasilitas agrowisata yang ada di kawasan Lasung Babaris, coupling produktif Lasung Babaris tersebut. Nah, kemudian yang kedua, berkesempatan join dengan pengembang, usaha-usaha yang dikembangkan oleh pengembang. Nanti bisa ikut di tumpang sari, bisa ikut di ternak seperti ternak kambing, budidaya ikan, dan juga bisa memiliki rumah wisata. Kemudian ini kita hitungkan estimasi passive income dari hasil durian montong. Nah, ini kan per coupling itu 5 pohon, durian montongnya ada 5 pohon. Nah, anggap saja per pohonnya itu bapak-bapak, ibu-ibu, hanya berbuah 20 biji saja. Nah, padahal bisa lebih. Ini kita anggap estimasinya kan minimal nih. Kemudian per buahnya itu 4 kg. Nah, maka dari 5 pohon tadi menghasilkan 400 kg. Nah, break even point-nya kapan? Kita ulur nih. Anggaplah di tahun keempat baru berbuah.
Padahal ya kan durian montong itu di umur ke-3 tahun itu sudah mulai berbuah. Nah, kalau Bapak-bapak Ibu-ibu mau ngelihat durian montong tuh ya kan, yang terdekat kalau di Tanjung ini itu di Pemancingan KPK. Itu umurnya nggak nyampe 4 tahun, buahnya sudah lebat. Nah, kita kali aja 400 kg kali 40.000, ini harga tengkulak. Maka dari 5 pohon durian montong tadi hasilnya adalah 16 juta. Ini estimasi dari hasil durian montong. Nah, untuk hasil durian montong ini 100% milik sampean. Jadi kalau sampean mau petik sendiri, makan sendiri, jual sendiri, itu silahkan. Nah, kalau sampean tidak mau repot, kecuali sampean tidak mau repot ya kan, kami yang panen, kami yang memasarkannya, maka itu nanti kita ada bagi hasil di sana. Bagi hasilnya tetap sampean yang lebih besar sebagai pemilik kapling. Ya, estimasinya kemarin itu 80% buat yang pemilik kapling, 20 untuk pengembang yang mencarikan hilir dari durian montong tersebut. Tapi kalau sampean mau petik sendiri, ya kan, nikmati sendiri, jual sendiri dan lain-lain itu 100% milik sampean. Nah, ini beberapa foto-foto pembeli kita. Kalau dari sini nih, ya kan, itu posisinya sebelah kanan jalan. Nah, kebetulan Bapak-bapak Ibu-ibu, ini rencananya kita besok mau kunjungan nih ke sana. Cuman kita ada jadwal presentasi masih di satu sekolah. Jadi kalau yang mau ikut ngelihat ngelihat lokasi, cek lokasi, memang lama juga kita tidak cek lokasi, itu bisa ikut hari Minggu. Hari Minggu bisa Pak ya? Pak. Nah, hari Minggu. Jadi kami kalau untuk unit ke sana dari pengembang ada 2 unit. Nah, 2 unit. Yang lain kalau mau ikut silahkan ya kan, bawa unit masing-masing. Nah, ngumpulnya kita biasanya di Cafe New Normal Jalan Pemuda. Biasanya startnya kita jam 9 pagi sudah start ke sana. Jadi startnya dari Cafe New Normal. Bagi yang mau ikut ngelihat ngelihat lokasi bisa di hari Minggu sama-sama dengan kita. Nanti saya umumkan juga kok di grup pembalik, di grup langsung berbaris 1 dan langsung berbaris 2. Nah, untuk harganya berapa nih ya kan? Nah, untuk harganya per kapling yang tadi ya kan bukan hanya tanah nih yang didapat ada sudah kebun duriannya, kemudian bisa juga nih ikut dengan bisnis-bisnis usaha-usaha yang dikembangkan oleh pihak pengembang. Nah, itu harganya kalau cash untuk sekarang itu di 10 juta rupiah per kapling kalau cash. Nah, kalau mau angsuran juga bisa. Angsurannya 450.000 kali 25 angsuran, 25 bulan atau 25 angsuran. Atau kalau kreditnya kenanya itu 11.250.000 rupiah. Nah, nanti apa persyaratannya? Kalau mau beli, persyaratannya nggak ada syarat, karena kita nggak pakai bank, ya kan? Cukup foto KTP saja, kirimkan ke nomor saya, ya kan? Itu ada nomor-nomornya kan? Nah, kalau yang mau materi ini juga bisa nanti japri aja saya, nanti saya kasih. Kemudian, Harganya naik, Pak. Hah? Harganya Kenapa? naik sudah. Harga naik. Harganya naik. Harga naik. Kita kalau yang kemarin di awal itu 350.000 kali 25 angsuran. Itu 500 slot, 500 kapling. Nah, karena yang 500 kapling sudah habis, ya kan? Ini kita masuk lagi nih yang 450.000 kali 25 angsuran. Dan ini pun nanti Bapak Ibu-ibu kalau mau ya kan jangan ditunda. Kenapa jangan ditunda? Bulan Maret itu kita run project. Itu kami naikkan lagi harganya 3 kali lipat. Wah, kok bisa begitu ya kan? Ya bisa lah. Coba sampean searching ya kan di media sosial ya kan.
kalau coupling produktif yang berkonsep seperti ini, walaupun sudah dinaikkan 3 kali lipat, artinya dari 10 juta ke 30 juta nih, Bapak-bapak dan ibu-ibu silahkan searching untuk konsep coupling produktif. Insya Allah, nah, saya kan sudah searching-searching juga nih, yang paling terjangkau se-Indonesia itu masih kita. Nah, kalau yang lain itu ada 60 juta, 40 juta, 120 juta harga coupling produktifnya. Kita masih investasinya ya kan, investasi masih kalau di harga sekarang nabungnya itu 15.000 sehari. 15.000 sehari kan dikali 30, 450.000. Nah, ini kemudian untuk kreditnya juga itu tanpa DP, kalau store 450.000 itu dianggap sudah angsuran pertama. Dianggap sudah angsuran pertama selama 25 angsuran atau 25 bulan. Oke, demikian presentasi yang saya sampaikan. Karena masih ada waktu, kalau ada yang mau tanya silahkan. Oh ya, ini saya lihatkan langsung keadaan layout coupling kita sekarang. Saya langsung lihatkan. Oke. Nah, ini tempat untuk milih-milih nih. Ini langsung di laptop sentralnya. Sebentar. Nah, ini. Saya pindah dulu. Oke. Waktunya habis. Waktunya habis. Masa? Itu, tumat lagi tuh hilang. Oke. Aman. Nah, ini ya. Nah, jadi kita sudah untuk coupling itu sudah hampir 50%. Sudah berpenghuni. Selain warna hijau tua dan hijau muda, ini sudah ada yang punya, kalau kita klik begini kan. Nah, ada nama-namanya sudah Noripa, Heri Saprani, Amar Panani. Nah, oke. Sudah 45 menit kah? Oke. Tumat lagi. Itu warna kuning itu maksudnya apa, Pak? Nah, habis. Sama, itu juga sudah ada penghuninya, ya kan? Warna-warna ada itu maksudnya. membedakan anu Status. saja, Pak, bulan pengambilan. Oh. Misalnya kan Pak Saripudin bulan ini ngambilnya bulan kemarin, maka itu tandanya kami warnai warna ini. Kalau yang di bulan misalnya November warna ini, gitu kan, untuk membedakan bulan. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Masih ada waktu? Usul, Pak. Oke. Pak, mungkin untuk kalau tidak terhalang